Halo para manusia santuy, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan tentunya harus selalu santuy. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul The Witches. Dirilis pada tahun 2020 dan disutradarai oleh Robert Zemeckis. Film ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang menggagalkan aksi penyihir jahat yang akan berencana untuk memusnahkan seluruh anak-anak di bumi. Penasaran dengan seluruh alur ceritanya? Santuikan terus videonya cuy. Film diawali dengan duka yang dialami oleh seorang anak laki-laki bernama James yang baru saja kehilangan kedua orang tuanya akibat kecelakaan. Kemudian sang nenek yang bernama Sophia membawa James ke rumahnya agar ia dapat memulai kehidupan yang baru. James masih merasa sangat sedih atas kehilangan kedua orang tuanya. Ia terus berdiam diri dan tidak melakukan aktivitas apapun. Sophie mencoba menghibur James dengan menyalakan sebuah musik dan mengajaknya untuk berjoget. Namun usahanya gagal. Lambat laun akhirnya James mulai dapat menerima keadaannya karena sang nenek memberinya sebuah hamster yang diberi nama Daisy. Hingga akhirnya James tidak merasa kesepian lagi. Sophie berhasil membuat James melupakan kesedihannya dan kembali ceria seperti dahulu. Keesokan harinya James dan Sophia berbelanja di suatu minimarket. Pada saat James sedang memilih paku untuk membangun rumah Daisy, tiba-tiba seorang wanita menghampirinya lalu menawarkannya sebuah permen. Di tangan wanita tersebut terdapat seekor ular. Namun pada saat Sophia menghampiri James, wanita itu tiba-tiba menghilang entah kemana perginya. Setelah itu mereka pun pulang. Kemudian James menceritakan apa yang dialaminya kepada Sophia. Setelah James menjelaskan ciri-ciri dari wanita tersebut, Sophia merasa bahwa itu adalah seorang penyihir yang jahat dan sangat licik. Mereka memakai kedok sebagai seorang wanita, namun sebenarnya mereka adalah iblis. Para penyihir akan menculik anak-anak, kemudian mereka akan mengubahnya menjadi seekor hewan. Hal itu dilakukan oleh penyihir karena mereka tidak menyukai anak-anak. Sophia pun bercerita mengenai pengalamannya. Semasa kecil, Sophia mempunyai seorang teman yang bernama Alice. Mereka tinggal berseberangan, namun Alice adalah seorang anak yang pendiam. Pada saat Sophia dan Alice sedang berjalan dengan membawa air, Sophia mendahului jalan Alice karena ia berjalan sangat lambat. Tak lama kemudian Sophia mendengar suara. Dan pada saat ia menoleh ke belakang, ternyata Alice sudah tidak ada dan hanya ada embernya saja. Kemudian Sophia menghampiri ember tersebut lalu melihat Alice sedang bersama seorang wanita. Dan juga Alice menerima sebuah permen dari wanita tersebut. Pada saat malam hari, Sophia masih melihat Alice dengan senyuman di bibirnya. Namun pada keesokan harinya, tubuh Alice perlahan mulai berubah. Alice mulai memiliki paruh lalu kakinya berubah menjadi seperti ayam. Dan benar saja, Alice telah berubah menjadi seekor ayam besar. Setelah bercerita, Sophia pun baru menyadari bahwa ia tidak seharusnya diam saja menghabiskan waktu dengan sia-sia. Sophia kemudian pergi ke suatu ruangan yang selalu dikunci, dan ternyata ruangan tersebut penuh dengan herbal medis, ramuan dan buku-buku soal pengobatan tradisional. Sophia ternyata adalah seorang ahli obat pedesaan yang disebut sebagai pendeta pudu. Hingga akhirnya Sophia mengajak James menginap di salah satu hotel mewah untuk menghindari para penyihir. Sophia merasa jika keberadaan mereka di hotel tersebut akan aman, karena para penyihir hanya akan memangsa anak dari orang miskin saja. Para penyihir merasa bahwa orang miskin adalah orang yang terbuang dan tidak akan dicari jika anak mereka hilang. Singkat cerita, mereka pun sampai di hotel mewah. Mereka mendapat kamar nomor 766. Tak lama kemudian datanglah sekelompok wanita berpakaian glamor. Pada saat mereka sedang beristirahat, Sophia bercerita bahwa para penyihir mempunyai mulut yang dapat melebar. Kemudian disambung dengan riasan tebal, memakai sarung tangan sampai sikut karena mereka tidak mempunyai tangan. Bentuk kakinya juga tidak sempurna dan memiliki kepala yang botak dengan lubang hidung yang lebih besar daripada manusia biasa. Keesokan harinya, Sophia menyuruh James untuk bermain keluar dan bersenang-senang. James keluar dari kamar dan menemukan sebuah aula besar. Pada saat James akan masuk ke dalam aula tersebut, seorang anak lelaki bernama Bruno menghampirinya. Bruno berkata bahwa ada seorang wanita yang baik hati menyuruh untuk menemuinya di jam 12:25. Wanita tersebut berkata bahwa ia akan memberi 6 batang coklat kepada Bruno.
Tak lama kemudian ibunya Bruno datang dan menyuruh untuk kembali. Setelah itu James masuk ke dalam aula dan mulai mengikatkan tali untuk melatih Daisy. Namun tiba-tiba lampu di dalam aula tersebut menyala, lalu datanglah sekelompok wanita yang berada di lobi pada saat itu. Ternyata mereka akan menggelar pelepasan. Entah pelepasan apa, namun yang jelas terdapat satu wanita yang menjadi pemimpin mereka. Wanita itu pun mulai memerintahkan anak buahnya untuk melepas sarung tangan, sepatu dan rambut palsu mereka. Ternyata mereka semua adalah sekelompok penyihir. Kini James terjebak di dalam ruangan yang penuh dengan penyihir botak yang kejam dengan kepala pelontosnya. Pemimpin para penyihir disebut sebagai penyihir agung yang sangat jahat dan ia bernama Bruxa. Bruxa memerintahkan kepada anak buahnya untuk membasmi anak kecil di seluruh dunia. Ia berencana untuk membuka toko permen yang memiliki kualitas tinggi dan lezat agar para anak-anak dapat tertarik. Bruxa ternyata telah membuat ramuan Formula 86 yang mana formula tersebut akan dicampurkan dengan permen, kemudian pada saat anak-anak memakannya, mereka akan berubah menjadi tikus. 1 jam lalu ia telah menjanjikan sesuatu kepada seorang anak kecil yang ternyata anak kecil tersebut adalah Bruno. Tak lama kemudian Bruxa mencium bau sesuatu di bawah panggung tepat di tempat James bersembunyi. Bruxa kemudian mengangkat panggung tersebut, namun untungnya James berhasil pergi sebelum Bruxa mengetahui keberadaannya. Tak lama kemudian Bruno datang lalu menghampiri Bruxa yang memegang 6 batang coklat. Tepat di jam 12:25, tubuh Bruno mengalami kejang-kejang kemudian mengapung lalu berubah menjadi tikus. Ternyata Bruno dijadikan sebagai kelinci percobaan untuk formula yang telah dibuat oleh Bruxa. Para penyihir tersebut menginjak tubuh Bruno dan akan membunuhnya. Melihat hal tersebut, James merasa bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Dan secara tiba-tiba Daisy menjawab pertanyaan James. Daisy kemudian keluar dan membawa Bruno masuk ke persembunyian mereka. Namun hal tersebut membuat Bruxa mengetahui persembunyian James, kemudian menggusurnya dari sana. Setelah itu para penyihir memegangi tubuh James dan memasukkan formula tersebut ke dalam mulutnya. Hingga akhirnya tubuh James berubah menjadi tikus. Bruxa mencoba untuk membunuh James, namun untung saja Daisy berhasil menyelamatkan James. Mereka pun berlari untuk menyelamatkan diri. Ternyata Daisy adalah seorang anak yang dikutuk menjadi tikus oleh penyihir tersebut. James berencana untuk menemui Sophia karena Sophia pasti mengetahui ramuan yang dapat merubahnya kembali menjadi manusia. Mereka pun berusaha agar dapat menekan bel kamar Sophia. Hingga akhirnya Sophia membukakan pintu dan mereka pun berhasil masuk. Sophia awalnya belum menyadari bahwa tikus tersebut ternyata adalah cucunya. Namun setelah James berbicara, ia pun akhirnya percaya dan menyesal karena telah menyuruh James keluar dari kamarnya. Tak lama kemudian seorang perawat hotel mendatangi kamar Sophia karena ia mendapat laporan bahwa ada tikus yang berkeliaran di dalam hotel tersebut. Perawat hotel kemudian memasang beberapa jebakan. Mereka pun berencana akan mengambil ramuan yang Bruxa miliki agar mereka dapat kembali menjadi manusia. Karena kamar Bruxa tepat di bawah kamar Sophia, James akan lebih mudah untuk masuk dan mengawasi gerak-gerik dari Bruxa. James turun ke bawah melalui tas rajut milik Sophia, sedangkan Sophia akan menarik tasnya tersebut. Setelah berusaha untuk membawa ramuan tersebut, akhirnya James berhasil mendapatkannya. Kemudian ia pun segera kembali ke atas. Pada saat akan kembali, hampir saja aksinya diketahui oleh Bruxa. Namun kali ini keberuntungan masih berpihak kepadanya. Setelah itu Sophia mulai mencampurkan Formula 86 dengan ramuan-ramuan yang ia miliki. Sophia mencoba menyatukannya dan membaca sebuah mantra, namun ternyata usahanya gagal. Kekuatan para penyihir lebih kuat daripada mereka. Karena mereka gagal, James kembali menyusun sebuah rencana. Mereka akan memasukkan formula tersebut ke dalam sup kacang yang akan menjadi hidangan para penyihir. Dan otomatis itu akan merubah mereka menjadi seekor tikus. Mereka pun kembali menjalankan aksinya. James akan pergi ke dapur hotel untuk memasukkan Formula 86 ke dalam sup. Sedangkan yang lainnya akan menunggu di lobi bar. James kemudian masuk ke dapur dan mulai menuangkan formula tersebut. Setelah berhasil menuangkan formula, James kembali kepada Sophia. Sophia membawa tikus-tikus tersebut ke ruang makan,
dan mendapatkan meja terbaik di hotel tersebut yang letaknya berhadapan dengan para penyihir. Sup kacang siap mereka santap, namun Bruksa belum sempat memakan sup tersebut karena ia melihat Sophia. Bruksa kemudian menghampiri Sophia dan berkata bahwa mereka pernah bertemu beberapa tahun yang lalu. Ternyata Bruksa adalah penyihir yang merubah alis menjadi seekor ayam. Tak lama kemudian salah satu penyihir mulai merasakan efek dari formula tersebut. Tubuhnya kejang-kejang kemudian melayang lalu berubah menjadi tikus. Hingga akhirnya satu persatu dari penyihir tersebut mulai berubah wujud, lalu berterbangan kemudian menjadi tikus. James, Bruno, dan Daisy berhasil mendapatkan kunci kamar Bruksa yang ia selipkan di dalam branya. Mereka pun segera bergegas pergi dari sana dan segera masuk ke kamar Bruksa. Sementara itu Sophia mulai mengambil formula-formula tersebut. Mereka mengambil formula tersebut agar Bruksa tidak dapat melakukan rencananya untuk memusnahkan anak-anak di bumi. Dan James sangat bertekad bahwa ia akan melindungi anak-anak dari para penyihir. Pada saat Sophia sedang mengambil formula, tiba-tiba Bruksa datang dan mengetahui keberadaannya. Kemudian Bruksa menyerang Sophia menggunakan tangannya yang memanjang, tetapi para tikus mempunyai sebuah ide. Mereka meletakkan penjerat tikus di bawah kaki Bruksa. Hingga akhirnya Bruksa menjerit dan membuka mulutnya, kemudian James memasukkan formula tersebut ke dalam mulut Bruksa. Tak lama kemudian tubuh Bruksa kejang-kejang dan berubah menjadi tikus besar yang menjijikan. Setelah itu Sophia mengurungnya di dalam sebuah toples. Sophia kemudian membuka koper milik Bruksa yang di dalamnya terdapat ratusan gepok uang dan buku daftar nama penyihir di seluruh dunia. Setelah mendapat formula mereka pun pergi, namun sebelum pergi Sophia melepaskan kucing peliharaan milik Bruksa. Hingga akhirnya Bruksa dimangsa oleh kucing peliharaannya sendiri. Keesokan harinya Sophia dan ketiga tikus itu pun pergi dari hotel tersebut dengan perasaan gembira dan penuh kemenangan. Sophia membagi-bagikan uang kepada petugas hotel. Pada saat akan naik ke mobil, Sophia bertemu dengan ibunya Bruno, namun ibunya tidak suka dengan tikus. Hingga akhirnya Bruno pun pulang bersama Sophia, James, dan Daisy. Beberapa tahun kemudian, James pun menjadi seekor tikus tua. Ia membagikan pengalamannya kepada anak-anak dan akan melindunginya dari para penyihir jahat di bumi. Dan setelah itu, tamat cuy.